Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Irham MAPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam. Saya Fitri Nuraihana akan meresensi buku yang berjudul Akidah Akhlak untuk Madrasah Aliyah kelas 12. Baik, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasannya. Yang pertama itu ada deskripsi buku, yang kedua ada metode belajar, yang ketiga ada deskripsi materi, dan yang keempat ada kritik buku dan solusi. Ya, seperti yang kita tahu, untuk deskripsi buku ini berjudul Akidah Akhlak yang diperuntukkan untuk kelas 12 dari Madrasah Aliyah. Penulis dari buku ini adalah A. Yusuf Al-Fisher, yang editornya itu Siswanto, diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama RI. Dan yang selanjutnya adalah deskripsi metode belajar. Dalam buku ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran saintifik, yang merupakan model yang digunakan itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki ciri-ciri adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan melatih keterampilan untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Dan yang selanjutnya ada deskripsi materi. Jadi, dalam buku Akidah Akhlak kelas 12 ini terdapat 9 bab. Jadi setiap satu semester itu, pada semester pertama itu ada 5 bab, dan yang semester keduanya ada 4 bab. Nah, pembahasan pada bab pertama adalah cerminan dan nilai mulia al-asma al-husna. Yang bab keduanya kunci kerukunan. Yang bab ketiga ragam penyakit hati. Bab 4 etika bergaul dalam Islam. Bab 5 suri teladan 4 imam mazhab fikih. Bab 6 ragam sikap terpuji. Bab 7 ragam sikap tercela. Bab 8 etika dalam berorganisasi dan berprofesi. Dan bab yang terakhir atau bab ke-9 yaitu suri teladan tokoh Islam di Indonesia. Pada pembahasan materi kali ini, saya memilih bab 4 untuk saya bahas, yang temanya itu berjudul Etika Bergaul dalam Islam. Yang pertama itu pengertian etika bergaul. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan bergaul adalah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Dan yang selanjutnya, apa aja sih macam-macam etika bergaul dalam Islam ini? Yang pertama, ada etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, ada etika bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, ada etika bergaul dengan yang lebih muda. Dan yang keempat, ada etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah etika bergaul dengan orang tua. Orang tua itu siapa aja sih? Jadi tuh orang tua itu adalah ayah dan ibu kandung, bisa guru, dan juga mertua gitu kan.
Nah, yang pertama dalam Al-Quran itu kita diajarkan untuk bertingkah laku seperti salah satunya itu adalah yang pertama adalah sopan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmani wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Yang artinya itu, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Jadi kita disuruh merendahkan diri kita di hadapan orang tua gitu. Kita nggak boleh ngerasa kalau kita ini lebih tinggi di atas mereka gitu. Dan selanjutnya yang kedua, kita diwajibkan untuk bersikap santun kepada orang tua. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23. Ini adalah satu ayat sebelumnya dari yang tadi merupakan Al-Isra ayat 24 ya. Jadi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, jadi yang memiliki arti, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, bisa dilihat di sini pun kita hanya berkata "ah" saja, itu adalah benar-benar suatu hal yang dilarang ya kalau misalnya kita berbicara dengan orang tua, apalagi sampai membentak ataupun berkata kasar. Itu benar-benar perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Baik, dan yang selanjutnya yaitu adalah menolak hal dengan halus perintah yang buruk. Untuk perintah buruk saja kita harus menolaknya dengan secara halus kalau kepada orang tua. Dalam surah Luqman ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang memiliki arti, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, hal ini juga mungkin memiliki korelasi dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim itu memiliki seorang ayah yang merupakan seorang yang menyembah berhala ya, bukan menyembah Allah. Tapi justru Nabi Ibrahim tidak menuruti ayahnya itu dan tetap bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya itu memiliki jalan yang salah gitu, tapi tetap tidak diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu adalah salah satu sifat yang bisa kita tiru selaku umat muslim ya. Oke, dan yang selanjutnya yang keempat, yaitu menghormati dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Anas, wa qaril kabira wa rahamil saghira turafiqani fil jannah. Yang berarti, wahai Anas,
hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Lalu yang kelima, mendahulukan orang yang lebih tua. Ada hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. Jadi dalam hadis yang tadi pun telah kita bisa pahami ya, bahwa kalau misalnya kita itu dalam hal apapun kita harus mendahulukan yang lebih tua. Misalnya hal-hal sepele seperti makan gitu, makan kita ngeduluin orang tua dulu dibanding kita dulu, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah ada etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk bersikap kepada teman sebaya sebagai berikut. Yang pertama, tolong menolong. Yang kedua, berkata baik. Yang ketiga, menjaga persaudaraan. Nah, untuk tolong menolong ini dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berkata baik, untuk berkata baik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 53 yang memiliki arti, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang ketiga yaitu menjaga persaudaraan. Hal ini diperkuat oleh Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ada etika bergaul dengan yang lebih muda. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dianjurkan untuk bersikap seperti ini kepada yang lebih muda, seperti menasehati ke arah kebajikan. Yang kedua, kita harus menyayangi mereka dengan tulus. Nah, selanjutnya dan yang keempat, ada etika bergaul dengan lawan jenis. Dalam Al-Quran, kita seharusnya bersikap dengan lawan jenis itu seperti yang pertama, ada bersahabat karena Allah. Yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Jadi dalam etika bergaul dengan lawan jenis, kita seharusnya tidak bermudah-mudah gitu dalam bercampur dengan lawan jenis. Seperti misalnya yang pertama, bersahabat karena Allah. Kita tuh harus bersahabat dalam kebaikan. Kita tuh bersahabat dengan lawan jenis untuk mengejar kebaikan. Misalnya kita sama-sama belajar untuk berdakwah, kita sama-sama belajar ngaji, dan pokoknya hal-hal yang berbau kebaikan deh. Dan yang kedua itu menjaga aurat. Itu misalnya seperti jangan sampai mentang-mentang kita udah akrab dengan lawan jenis ini nih, kita sampai-sampai gak usah malu-malu gitu mengumbar aurat kita. Itu benar-benar dilarang dalam agama. Yang ketiga itu menjaga kemaluan. Kita boleh bergaul dengan lawan jenis, namun jangan sampai kita ini seperti judulnya teman tapi isinya seperti bukan teman gitu, seperti teman tapi mesra. Itu merupakan suatu hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Apa sih pentingnya belajar etika bergaul dalam Islam? Jadi seperti yang kita tahu, etika bergaul ini adalah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman, dan ihsan. Etika bergaul adalah praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak dapat dipisah-pisahkan, dan hal ini tertera dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang memiliki arti, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan.
Dan selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika ada perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan yang dilakukan dalam bergaul. Hal ini juga dipertegas dalam surah An-Nahl ayat 90. Dua dalil di atas menunjukkan pentingnya etika bagi manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga dan mewariskannya agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya, serta manusia. Dan dalam Islam telah menjelaskan bahwa dalam dampak positif dari berkata baik adalah mendatangkan kecintaan dari manusia. Hal ini diungkapkan dalam surah Ali Imran ayat 159. Oke, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan kekurangan dan solusi. Menurut saya buku ini sudah cukup bagus ya, memiliki indikator dan juga penilaian sikap, sehingga menurut saya bukan hanya sekedar memahami materi, tapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun kekurangan yang terdapat dalam buku ini adalah yang pertama yaitu kurangnya contoh-contoh yang dicantumkan dalam setiap poin-poin yang ada gitu. Misalnya seperti etika bergaul dalam agama Islam itu tidak dicantumkan seperti apa sih kita harus bersikap begitu. Dan yang kedua, ada beberapa kekeliruan dalam bab ini, misalnya yaitu seperti di sini dituliskan kalau akan memberikan dalil Al-Quran, tapi bukan yang memberikan dalil Al-Quran, justru malah menaruh dalil hadis, dan bahkan dalil itu pun tidak sesuai dengan poin yang ada gitu. Jadi untuk solusinya mungkin dari pihak yang bikin buku ini, dari pihak penerbit atau editor bisa diedit lagi harus bagaimana gitu, atau dari guru-gurunya nih bisa langsung memberitahukannya kepada siswa mengenai kekeliruan tersebut dan diberitahukan apa sih benernya gitu kan. Dan untuk penulisan dari buku ini, buku ini memiliki dalil-dalil yang banyak ya, yang cukup banyak yang dicantumkan di sini, seperti dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang memiliki bahasa Arab. Namun tulisan Arab di dalam buku ini terlalu kecil untuk dibaca, jadi bisa untuk ukuran fontnya agar lebih besar lagi begitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk telaah buku pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dalam segi kata ataupun penyampaian. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.